Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kita nabung saham blue chip ya untuk gaji UMR dan untuk kita-kita nih yang gajinya masih UMR lah ibaratnya biar kita mau keinginan untuk nabung saham. Nah, jadi yang pertama itu kalian coba hitung masing-masing kebutuhan kalian berapa dalam sebulan, terus untuk nabung tuh berapa dan untuk investasi berapa. Jadi kalian coba beberapa persen bagikan. Jadi kalau gua sendiri biasanya ibaratnya gaji sekarang UMR kalian masing-masing berapa ya. Jadi setiap kota kan beda-beda. Taruhlah 4 jutaan aja ya, 4 juta rata-rata 4 juta. Terus buat biaya hidup kalian, buat kebutuhan kalian dan lain-lain. Nah, untuk beli saham kalian pilih saham blue chip yang benar-benar sesuai sama kebutuhan kalian, tapi sahamnya itu masih bagus. Ibaratnya informasi kesehatan keuangannya masih bagus, project dari perusahaannya, entah itu produk-produk yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu ibaratnya masih bagus dan dipakai oleh semua orang setiap harinya kebutuhan lah ya. Itu sebuah kebutuhan yang nggak akan bisa dihindari produknya. Jadi kalian coba pilih, nggak usah mahal-mahal sih. Kalau saham BBCA saat ini gue lihat kan hampir 1 juta ya. Sorry ya, gue nggak terlalu mantauin saham. Jadi gue hanya nabung saham aja. Kayak kalian gue punya uang beberapa, gue tabung, gue beli. Jadi gue dalam sebulan itu, kalau ibaratnya nih kita kan belum ada rezeki lebih ya. Kalau kalian belum bisa punya kerjaan atau kerjaan sampingan untuk nambahin gaji kalian ya nggak apa-apa. Ceritanya 4 juta kalian taruhlah sisa uang kalian sebulan bisa nabung itu 1 juta nabung saham 1 juta ya sisanya kan 3 juta tuh buat kebutuhan dan lain-lain lah pokoknya cukuplah 1 juta. Nah, kalian punya kategori nih, kalian harus punya beberapa saham. Jangan satu saham aja. Coba kalian pilih-pilih saham yang menurut kalian tuh bagus dan benar-benar tuh cocok untuk kalian. Karena setiap orang beda-beda ya. Jadi nggak usah terlalu ikutin orang lain. Kalian yang tahu, yang lebih mencari informasi-informasi, bikin kalian percaya gitu. Saham ini tuh bikin kalian tuh percaya naruh uang atau investasi di dalamnya. Kalau gue begitu. Nah, pertama gue tuh punya 5 saham, maksudnya 5 jenis saham atau perusahaan yang berbeda-beda yang gue investasikan. Dan kategorinya juga beda-beda. Seperti sebelumnya yang gue kasih tahu ke kalian di playlist ada. Jadi yang pertama, kalau dalam sebulan itu harga sahamnya tuh ternyata kita cuma beli satu saham. Kalau kita beli saham yang berjenis bank kan ada BBCA, Sido, Telkom dan lain-lain tuh ya. Ada harganya yang murah dari harganya yang 300-an sampai 1 juta. Jadi contohnya nih, gua dimulainya dari saham BBCA. Ternyata bulan ini gue cuma bisa beli saham BCA nih. Kan harganya sekitar 1 jutaan nih, 1 jutaan. Nah, gue tuh punya uang cuma 1 juta. Ya udah, berarti bulan ini gue akan nabung saham 1 juta ya di BBCA atau di BCA dan nanti bulan depan itu gue bagi lagi. Ternyata taruhlah Telkom berapa ya sahamnya sekitar 500 ribu nggak sampai 1 juta pokoknya. Nah, ada Sido. Nah, Sido ini murah menurut gue. Cuma berapa puluh ribuan, hampir 100 ribu gue lupa pokoknya. Nah, berarti masih bisa dong. Berarti gue bulan itu gue gantian. Kalau saham BBCA bulan kemarin gue udah nabung, nah sekarang gue akan nabung bulan ini tuh untuk ke saham yang lain. Nah, berarti 3 saham udah kebeli nih ya, udah 3 saham kebeli. Nah, lanjut lagi bulan depan kalian beli sisa 2 saham itu pakai uang kalian, tabungan kalian. Begitupun ya, bergiliran. Jadi ibaratnya bergiliran. Saham bulan ini kita bisa beli saham A, ya udah besoknya bulan depan B, C, D. Seterusnya kalian konsistenin nanti hasilnya kalian bakal nikmatin. Kalau gue begitu, cara investasi dengan gaji UMR. Jadi nggak usah kayak ya gue mampunya beli satu doang, berarti gue itu doang. Berarti satu sama gue beli. Iya sebenarnya nggak ada yang salah kalau kalian nabung di satu saham, nggak ada yang salah. Cuman resikonya mungkin agak sedikit besar. Jadi kita kan saham kita nggak baik tuh belibet kan gue ngomongnya. Maksudnya nggak selamanya bagus. Ada naik turun ya kan. Ya ibaratnya besok kita nggak tahu turun, besok nggak tahu naik. Jadi kalau biasanya nih kalau saham A turun, ada saham B yang naik. Kebalikan lagi, saham B yang naik berarti ke saham A itu turun. Jadi kalian lebih baik lebih punya satu atau 2 saham. Ya, kalau gue sih begitu. Cara meminimalisir risiko
dalam membeli saham, karena belum trading juga di situ. Yang sisanya itu kalau gue jadi kalian bakalan cari penghasilan tambahan. Kan gue kerja dan waktunya itu udah bener-bener mepet. Gue berapa jam, 8 jam, kadang pulang malam kerja, bla bla bla, udah capek duluan ya kan. Gini, kalian punya waktu libur, ya waktu luang kalian manfaatin dengan maksimal. Terus waktu kerja kalian pasti pas pulang kerja punya waktu lah. Kalian bisa scroll-scroll HP di saat kerja, masa nggak bisa sih, ibaratnya sisihkan waktu entah itu 1 jam 2 jam kalian untuk cari penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan itu nggak akan menyita waktu kalian, ibaratnya kalian nggak perlu bekerja lagi di dua perusahaan, nggak kayak gitu. Jadi ada yang namanya sekarang itu kerja freelance. Tahu kan kerja freelance? Jadi kerja bisa dimanapun, kapanpun. Ada yang cuma gunain pakai HP, ada yang laptop, ya. Ada apa lagi ya? Banyak alat-alat yang sekarang yang kalian punya itu bisa kalian lebih manfaatin untuk menghasilkan uang lagi. Nah, kalau gue gitu, lagi cari tambahan biar saham kalian tuh bisa beli dalam sebulan lebih dari 2 kali. Ya, saham-saham yang mahal lah ya. Jadi gue bakalan saranin kalian seperti itu daripada kalian terus-terus ngandalin gaji kalian sampai kapan. Kalau gue begitu, sampai kapan ya kan. Nah, jadi kalau kalian balik lagi ya, kalau kalian punya gaji UMR itu sesuaiin dulu kebutuhan kalian, sisanya baru ke saham. Nah, dan investasi saham ini nggak boleh diambil karena kan nabung. Jadi nabung itu waktu jangka panjang. Jadi gue harap sebelum kalian nabung di investasi saham, yakinin diri kalian sendiri bahwa uang itu bakal dipakai dari minimal 2 tahun atau 3 tahun baru kalian mau pakai. Ya gue harap sih kalau saham kan ada yang namanya dividen. Dividennya itu setiap tahun selalu ada. Jadi pakailah dividen aja atau keuntungan dari pembagian hasil si perusahaan A atau B kalau gue gitu. Jadi kalian bisa manfaatin itu aja. Jadi modal kalian itu tetap diputar terus menghasilkan keuntungan untuk kalian. Enak kan? Uang kita bekerja, kitanya juga bekerja. Nah, jadi kan ada masa yang dimana kita tuh nggak bisa kerja terus-terusan. Entah itu resign, lagi nggak enak badan, sakit, dan kita masih ada cadangan investasi. Kalau gue begitu mikirnya. Ya, jadi setiap kalian melakukan segala hal itu pastinya memiliki resiko. Dari sini kalian harus benar-benar pahami, pelajari segala hal apapun itu, dan cara solusinya itu gampang. Ketika kalian itu langsung terjun ke investasi, jangan lihat untungnya aja guys. Jadi kalian nabung saham A, nah jadi kalian udah tahu tuh, pasti ketika kalian nabung saham A, pasti tahu dong kalau saham itu nggak selamanya bagus. Ada sahamnya yang lagi jelek-jeleknya, lagi turun-turunnya. Jadi dari situ kalian harus belajar benar-benar gimana caranya kalian punya solusi terbaik lah ya. Kalau dari gue sendiri ya itu, ketika kalian udah punya udah gajian ya kalian nabung langsung, sisanya buat kebutuhan keperluan ya mendesak, entah itu masih ada sisa lagi ya buat nabung dana darurat. Dana darurat ini yang kemarin gue jelasin ya kan kegunaannya banyak banget untuk apa ya meng-backup ya ketika kalian lagi ada kayak kebutuhan ternyata kebutuhan mendadak mendesak ya udah yang di luar dari uang kebutuhan tadi tuh yang dipakai, ternyata ada kebutuhan luar lagi nih, ya udah kalian pakai dana darurat tapi kalian nggak pakai investasi saham. Kalau gue begitu. Yang penting prinsipnya ketika kalian investasi yaitu coba kalian pakai untungnya aja. Jangan pakai modalnya karena sayang kalau kita modalnya pakai itu lama-lama habis guys. Jualan aja kalau modalnya nggak ada ya kita nggak bisa jualan. Jadi ibaratnya begitu. Oke? Dari sini mungkin gue bisa sedikit ngebagiin gimana pengalaman gue ketika gue investasi saham dengan gaji UMR ya begitu. Gue pertama ya bergiliran sih sebenarnya bergiliran. Pertama dulu gue beli saham BCA bulan ini dan gue hanya bisa beli bulan ini saham BCA misalkan ya 1 juta, ya udah bulan depan gue beli lagi Telkom atau Sido atau ada lagi gue lupa, pokoknya ada saham yang di bawah BCA tuh yang murah. Sebulan gue bisa beli 2 saham atau 3 saham di situ ya. Kalau nggak beli saham BCA nih gue bisa beli saham-saham banyak di situ, ya udah bulan depan lagi bergiliran lagi begitu terus seterusnya kebiasaan kalian sampai kalian ngedapatin dividen atau keuntungan dari saham. Jadi keuntungan dari saham itu bukan hanya dividen ya, dari kenaikan dari harga suatu saham juga bisa ya, dari dividen bisa. Jadi kalian bisa dapat dua keuntungan. Yang penting satu, sabar dalam menunggu kenaikan dari suatu saham tersebut. Oke. Mungkin kita udah banyak ya, udah beberapa menit nih ya.
Jadi mungkin segini aja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Dan juga kalian bisa eh, gabung ke grup gue gratis nanti gue kirim dah linknya lewat DM aja ya, dalam DM IG kalian, DM gratis pokoknya. Oke, terima kasih juga yang udah nonton ini video gue. Sampai jumpa lagi di next video.